Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku ya Allah saudaraku yang bernama Mbak Nuri ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar jika di dalam tubuhnya banyak ilmu sihir, teluh dan reaksi apa dari tadi pada saat didoakan? Ibu sampai mau pingsan tadi, sampai lunglai. Emang apa yang dirasakan? Waktu saya pingsan tuh berat, terus kenceng, terus perutnya juga kayak diaduk-aduk. Iya. Jadi saya nggak sadar waktu itu, lemes. Sekarang perutnya gimana? Enakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tadi punggungnya sakit, kenceng, sekarang gimana? Enteng Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepalanya yang kenceng sekarang gimana? Enak, enteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang harus bilang Alhamdulillah. Mudah-mudahan tobatnya Ibu diterima oleh Allah ya Bu. Jangan ke orang pinter, jangan ke dukun ya. Umur sudah uzur, jangan bermain-main dengan musyrik ya Bu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau Ibu cepat sembuh ya. Salam buat keluarga Ibu, silakan pelan-pelan. Aku mau nanya sama Kak Sarah sekarang. Kak Sarah kan sekarang sudah living for good, tinggalnya sudah di US ya? Sementara aja. Oh, untuk sementara ini. Pengalaman mistis di sana, hal-hal yang misterius apakah Kakak saksikan juga Kak? Karena possession atau kerasukan kan juga ternyata nggak hanya di Indonesia ya? Aku sih kalau di sana nggak pernah lihat ya. Kalau dulu di Indonesia dulu sering? Di Indonesia sering. Kalau sudah melihat dua narasumber kita, apa yang Kak Sarah bisa ambil pelajarannya kira-kira nih? Kalau boleh Ya, tahu. kita harus percaya sama Tuhan dan kita harus jadi pemaaf. Seperti ibu yang tadi, dia kan jengkel dari kecil, dia bilang dia suka dibully ya. Kita harus ikhlas dalam memaafkan. Jadi kita nggak punya sakit hati. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ternyata dendam dan amarah itu juga bisa membuka gerbang di diri kita untuk mengundang jin ya Pak Ustadz untuk masuk ya. Ya memang sedih yang berkepanjangan jin masuk, jengkel berkepanjangan jin masuk, putus asa jin masuk. Nah kalau udah putus asa itu jinnya agak lebih ngeri lagi. Biasanya nanti macam-macam yang dia omongkan kepada, kalau pas dia bukan kemasukan ya, malah kelihatan dia nggak kemasukan tapi ada yang ngomong ke dia, ngomong apa bunuh diri, apa potong tangan, siram air panas anakmu gitu. Itu kan beda ya. Itu yang dikatakan oleh teman-teman kita para dokter schizophrenia itu ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kan sering ya kayak begini-begini kan udah tahu mana sih tempatnya letaknya jin yang bandel-bandel di tubuh itu, tahu. Jadi doanya itu di titik-titik itu. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan sekarang kita akan bertemu dengan narasumber terakhir kita, di mana beliau sempat kehilangan bayi dalam kandungannya secara goib. Langsung saja. Halo Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan diri, namanya siapa? Lebih maju sih. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruri Mayangsari, panggilannya Nuri, dari Wanayasa, Purwakarta. Oke. Mbak Nuri betul ya pernah kehilangan kandungannya secara gaib, tiba-tiba hilang dari kandungannya? Betul Mas Rafi. Gitu. Iya, kejadiannya dari awal tahun 2008 Pak Ustadz. Saat itu saya masih kuliah dan saya magang kerja di suatu perusahaan di Purwakarta. Ketika itu saya pas kuliah dikenalkan sama atasan saya yang di perusahaan itu kepada laki-laki, katanya dia mau menikahi saya Pak Ustadz. Karena saya merasa biaya pendidikan kuliah cukup mahal, saya tidak mau membebani orang tua.
Di situ saya akhirnya memutuskan untuk menikah di usia dini. Semester 5 saya menikah Pak Ustadz. Tanpa mengenal statusnya dulu. 1 hari sebelum pernikahan itu saya dapat teror, Mas Robi. Katanya kalau kamu mau menikah sama dia, kamu akan mati. Tapi saya yakin Pak Ustadz karena saya punya Allah, saya yakin Allah akan menolong saya. Saya terus lanjutkan pernikahan tersebut. Ketika malam-malam mau pernikahan itu, di rumah saya di atas jam 12 malam saya menggigil kedinginan Pak Ustadz. Terus saya kesurupan, Mas Robi. Sampai subuh besoknya saya menikah, pohon-pohon yang ada di rumah, yang riasan itu semua layu. Iya, semua layu Pak Ustadz. Saya terus melanjutkan pernikahan alhamdulillah di situ. Setelah 3 bulan kemudian saya merasakan hal yang aneh. Di antaranya badan saya sering merasakan menggigil, pusing dan sebagainya. Dan malam-malam itu Mas, di rumah saya seperti ada anjing yang dari jarak jauh tiba-tiba mendekat keluarga saya. Ya Allah, ada apa ini gitu, sampai seperti astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, sampai suara teriakan Allah Akbar itu melebihi dari suara anjing tersebut. Dilihat tapi tidak ada apa-apa, tidak ada satupun hewan yang ada di depan rumah saya itu Pak Ustadz. Dari situ saya sampai 2 bulan gak bisa jalan Mas. Aduh. Saya sampai ke kamar mandi aja sampai Dibopong? Iya, dibopong sama orang tua saya. Ayo Allah. Dan suami saya saat itu dia tetap ketemu sama mantan pacarnya dan dia juga terus masih komunikasi Pak Ustadz. Saya sakit hati di situ tapi saya yakin Allah ada bersama saya. Saya terus gitu Pak Ustadz. Dan tahun 2012 saya memutuskan untuk ke dokter kandungan. Saya ingin memiliki keturunan. Pas di sana kata dokter tiba-tiba bilang, "Bu, ibu sudah keguguran." Tanpa pengetahuan saya nggak yakin Mas. Saya keguguran itu. Saya nggak yakin dok. Kalau ibu nggak yakin, ibu diperiksa dan sini ibu harus dikuret, katanya bayi ibu udah busuk di dalam kandungan. Sampai saya 2 kali kejadian seperti itu Pak Ustadz. Pas hamil ketiga, kata dokter kandungan, ibu kandungannya lemah, ibu harus istirahat, bahkan bed rest. Setelah kejadian itu saya hamil lagi, tahun 2013 saya hamil lagi dan dites sampai kandungan ke-4 bulan. Tiba-tiba malam itu perut saya kan udah mulai besar Mas, 4 bulan itu. Tapi dicek pagi-pagi kenapa nggak ada gitu. Itu tiba-tiba kecil aja perut saya itu. Saya kaget Pak Ustadz, saya tanya ke bidan yang di dekat rumah di kampung saya. Pas saya cek lagi ke dokter kandungan, saya nggak yakin, katanya bayinya sudah nggak ada sama sekali. Tanpa harus dikuret, tanpa apa Pak Ustadz, memang nggak ada sama sekali itu bayinya. Sampai sekarang sudah punya keturunan akhirnya? Tidak sama sekali. Udah gitu Pak Ustadz, yang anehnya lagi terus seperti itu berlanjut. Saya sering sakit, bahkan sebulan itu sampai 2 kali saya dirawat Mas. Terus yang saya bikin sedih Pak Ustadz, ayah saya juga itu sakit. Dia dirawat di rumah sakit Bandung, katanya jantung. Pas mau operasi, 1 hari mau operasi diperiksa katanya nggak ada Mas. Tapi sakitnya itu dari sini bahkan muntah keluar aku Mas Robi. Pak Ustadz, ini apa ya? Seperti ini Pak Ustadz. Dimulai dari teror waktu itu. Ketahuan nggak sih yang teror siapa? Tidak. Iya, Siapa? Tahu? Perempuan. Mantan pacar suami yang akhirnya merebut laki-laki yang Mbak sudah perjuangkan itu, yang akhirnya selingkuh ya. Oh. Saya kan nggak tahu Mas. Iya. Ya udah diklasin aja yang itu ya. Yang Mbak sekarang sudah berpisah dari laki-laki itu. Ketika mantan suami Mbak sudah pergi, teror pun sudah berhenti akhirnya. Udah nggak ada lagi sakit-sakit. Masih. Oh masih. Saya jadi
saya bercerai, terus suami saya mau bunuh diri waktu itu Pak Ustadz, katanya dia nggak terima dan sebagainya. Akhirnya kami balik lagi, terus saya sakit-sakitan lagi Pak Ustadz. Situ ayah saya seperti itu muntah paku, saya juga ada keluar paku sama beling Ya Allah. dari mulut Mas. Astagfirullah. Pak Ustadz. Terus ibu saya jalan berat seperti kayak bawa kakinya itu berat gitu Pak Ustadz. Kayak ada besinya gitu ya. Iya. Ini apa yang terjadi ya Pak Ustadz? Ya, Paku apa? inilah namanya asiknya Indonesia. Kenapa asik Pak Ustadz? Hah? Asiknya di mana? Itu horor loh Pak Ustadz. Iya kan beragam-ragam orang gitu kan. Ya memang bisa aja seperti itu, beragam-ragam orang, beragam-ragam suku. Dan kemampuan ya Pak Dan Ustadz. kemampuan nyantetnya beragam-ragam. Jadi ya bisa aja memang itu terkena sihir dari seseorang. Ya Allah. Ya sudah nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan kesedihan Mbak siapa? Nuri Pak Ustadz. Mbak Nuri. Seperti burung Nuri. Mbak Nuri. Ya mudah-mudahan kesedihan Mbak Nuri hari ini mudah-mudahan dijawab oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya nggak apa-apa. Ya Mbak Nuri. Nuri, aminkan doa saya. Semuanya bantu ya. Ikhlas saya bantu ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku ya Allah saudaraku yang bernama Mbak Nuri ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar jika di dalam tubuhnya banyak ilmu sihir, teluh dan santet ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu sihir, teluh dan santetnya dimohonkan agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Nuri ya Allah. Amin. Aku memohon kepadamu ya Allah Istighfar, Mbak Nuri. agar seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Nuri, agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Nuri ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Nuri ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Nuri ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Kalian nggak kuat. Aku mohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Nuri dipasangkan dengan mantra-mantranya, ditujukan untuk berbuat zalim pada Mbak Nuri ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, seluruh mantra-mantra sihir, seluruh mantra-mantra teluh dan santet yang dipasangkan untuk berbuat zalim pada Mbak Nuri, untuk mematikan Mbak Nuri, aku mohon agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang ada dalam tubuhnya Mbak Nuri ya Allah. Amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Tangisin, keluarin semua emosinya. Tangisin aja. Nih, tangisin aja. It's okay. Luapin semua nggak apa-apa. Istighfar Mbak Nuri. Astagfirullahaladzim. Muji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, dibuka matanya, dah, santai.
tenaganya. Enakan perutnya sekarang? Hah? Mic-nya tolong. Gimana? Alhamdulillah perutnya? enakan. Gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah enakan. Lebih ringan badannya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tadi kalau dari tindakan si jin tersebut memang kayak pengen menghancurkan rahim atau kayak bagian Memang perut dia, ya Pak Ustadz? memang dia untuk mematikan keturunan dia. Ya Allah. Dia ada di rahimnya Mbak Nuri. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau sudah begitu, ya nanti kalau doanya mudah-mudahan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan pada Mbak Nuri, ya nggak tahu bagaimana Allah nanti. Oke. Ya sekarang udah baik kan, udah enakan. Alhamdulillah. Mm-mm. Alhamdulillah. Kamu tenaganya luar biasa, makan apa tadi? Enggak makan apa. Gila Pak Ustadz tenaganya. Emang sebesar apa sih Pak Ustadz yang di dalam dirinya Mbak Nuri Nggak ini? tahu, saya merem aja. Karena saya takut. Masa sih Pak Ustadz takut? Kasara ada komentar ya? Ya Pak Ustadz, serem memang Pak Ustadz. Nggak tahu, saya takut. Makasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah ijabah Mas. Iya, Semua amin. sehat lagi. Amin. Utama keluarga saya. Ayah, Amin. ibu sama adik saya. Amin. Cepat punya suami baru, sehat Amin. kandungannya, dapat anak nanti ya. Amin. Amin. Sudah tahu kira-kira nanti yang akan dicari siapa gitu kan? Iya Ustadz. Doakan saja sama Pak Ustadz. Makasih ya Mbak ya, cepat pulih. Salam buat keluarga ya. Iya, Mas. Makasih Ya, juga sama-sama. buat Mas Robi sama Pak Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz. Ya. Ya pamitan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa Salam. pamitan, silakan Pak Ustadz. Jangan dipukul Pak Ustadz. Iya. Dari sepatunya dari sini. Kasih ya. Siapa dukun itu yang tega menyantet orang cantik ya? Hah? Ini masih on? Masih Pak Ustadz. Hah? Saya kira. Mbak, ada yang terima lowongan? Pak Ustadz, tapi memang seperti itu ya, dendam kesumat begitu bisa nyuruh dukun, Iya. mencelakai sampai keluarganya juga ya. Iya, iya. Kak Sarah, mungkin ada pengalaman seperti yang tadi gitu Pak Ustadz, mungkin juga punya ada salah satu pasien di klinik seperti itu Pak Ustadz? Atau Kak Sarah mungkin? Satu Saya yang nggak- diserang sekeluarga yang kena gitu? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Belum minta. Berarti berdoa. Jadi saya cuma bisa berdoa semoga kita semua bisa dilindungi Amin, sama amin, Allah. amin, amin. Kalau di bengkel ada Pak Ustadz yang hadir ke Pak Ustadz yang datang? Banyak. Banyak ya Pak Ustadz? Banyak. Saya lewat langsung wah gitu banyak. Ngegas semua. Cuma dilirik aja. Nah. Belum main gitu. Dan kebetulan karena tadi saya sempat ada interaksi dikit Pak Ustadz dengan sepasang suami istri tadi, Ibu Diana dan Kang Ius. Ya, saya ingat Ibu Diana dan Kang Ius. Saya konsultasi boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Mumpung gratis kan Pak Ustadz ya di sini. Kalau ke Tebet agak nguras tabungan, enggak Pak Ustadz bercanda. Tadi itu jadi pada saat setelah bapaknya yang Pak Ustadz suruh keluarin ilmunya, itu kan Robi bantu ikut megangin bapaknya untuk kembali lurus gitu Pak Ustadz. Nah setelah itu kayak ada yang dari otot pelikat sini tuh kayak ada yang masuk. Saya nggak tahu Pak Ustadz, kayak ada yang bergerak sampai ke belakang sini. Jadi tadi makanya pada saat yang terakhir Pak Ustadz mendoakan kok ikutan shaking di sini. Tapi saya sebenarnya saya umpetin karena saya takut malu. Tapi tadi di kombrek saya tanya sama Pak Ustadz apakah ini hanya memang kecetit atau apa. Tapi beliau menyampaikan ada yang berpindah ke saya. Ya itu yang dilihat sama Pak Ustadz, untuk itu saya minta tolong Pak Ustadz, saya kapok nggak mau bully jin lagi. Tadi jin saya tantang-tantang ya, padahal yang saya tantang bukan jinnya Pak Ustadz tapi dukunnya, itu juga berani karena ada Pak Ustadz, kalau nggak ada sih saya kabur juga tadi Pak Ustadz. Wah jagoan, serang dong kalau berani, mana dukunnya suruh keluar, gergetan ya, Nggak apa-apa. gaya doang nih dukun. Dukun, cemen lo. Baru diliatin Pak Ustadz dan nangis. Jin macam apaan? Dia memperkenalkan dia mau ini.
Saya serahkan sama Pak Ustadz sekarang ini panas sebelah Pak Ustadz, beneran saya nggak? Iya. Jadi memang insya Allah itu jinnya marah sama Mas Robi. Aduh. Saya takut Nggak apa-apa itu, sih, Ustadz. nggak apa-apa. Ya gini aja Mas Robi, ikutin doa saya. Tenang, konsen, ikutin doa saya. Oke. Ya. Ikutin ya. Ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Mas. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula. Wala quwata. Illa billahil aliyil adim. Subhanallah. Walhamdulillah. Sakit Pak Ustadz. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula. Wala quwata illa billahil alil adim. Keluarkanlah ya Allah atas izinmu ya Allah. Keluarkanlah ya Allah atas izinmu ya Allah. Ya Allah, atas izin. Keluarkanlah ya Allah atas izinmu ya Allah. Amin. Kun fayakun. Terus Rasanya awalnya gimana? kayak dirantai, Hmm? kayak ada jangkar dijatuhin, Ditarik. ditarik. Terus Saya nggak tahu tariknya ke arah mana. Cuman kayak banyak, pertama dari sini keluar, habis itu 45 derajat ke sana semua. Saya nggak tahu tangan saya kemana Pak Ustadz. masih di sini tangannya jangan keluar. Iya. Saya nggak bisa rasain tangan saya tadi Pak Ustadz. Cuman ini yang saya bisa pegang. Ah. Cuman ya saya nggak tahu tadi. Pokoknya kayak awalnya ke atas, habis itu ke sana, Samping kiri. samping kiri. Gimana sekarang? Sakit banget Pak Ustadz. Kayak